Hello, welcome to Rumora Talks, episode 3. So today we are going to talk about what President Jokowi said in a public. Kita akan berbicara mengenai arahan Pak Jokowi di Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia di Istora Senayan tanggal 14 Mei 2023 yang lalu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang paham bagaimana menggerakkan kemajuan negara. Menurutnya, pemimpin harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh negara. Tak hanya itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada di dalam negeri dan memahami cara merumuskan strategi negara, ekonomi, dan politik. Karena itu, Pak Jokowi menyerukan bahwa Indonesia harus siap berhadapan dan bersaing dengan banyak negara di dunia. Karena ini topik yang sangat menarik yang dibawa oleh Pak Jokowi, saya ingin bahas juga 10 grand strategi atau roadmap strategi jangka panjang yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yuk kita bahas. Yang pertama, mulai membangun infrastruktur masa depan. Infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi. Geografi Indonesia dengan banyak pulau membuat logistik menjadi tantangan besar. Meningkatkan jumlah atau panjang jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat secara signifikan mengurangi biaya dan meningkatkan perdagangan dalam dan juga luar negeri. Selain itu, infrastruktur fisik, investasi pada infrastruktur digital juga penting, seperti internet berkecepatan tinggi yang dapat mendorong inovasi teknologi dan memberikan akses ke layanan dan pasar digital. Yang kedua, tidak kalah penting, mengedepankan pengembangan modal manusia. Dengan populasi lebih dari 250 juta atau sekitar 280 juta, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak. Dengan memprioritaskan pendidikan, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, maka kita dapat mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi digital. Penting juga untuk berinvestasi dalam sektor kesehatan untuk menjamin tenaga kerja yang sehat. Yang ketiga, perlunya mengelola sumber daya berkelanjutan. Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk mineral, hutan, dan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan dapat memberikan sumber pendapatan jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, penting untuk bertransisi ke ekonomi hijau untuk melawan perubahan iklim dan menarik investor yang sadar akan lingkungan. Yang keempat, strategi ini adalah strategi untuk memajukan jalur usaha atau bisnis. Reformasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memudahkan seseorang memulai dan menjalankan bisnis. Ini termasuk mengurangi birokrasi, menyederhanakan proses perizinan, dan melindungi hak-hak kepemilikan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbisnis. Selain itu, strategi kelima adalah mendorong inovasi dan teknologi. Mendorong pertumbuhan startup teknologi dan bisnis digital dengan memberikan dukungan baik pendanaan, bimbingan, dan perlindungan regulasi itu penting. Hal ini juga bisa melibatkan pembuatan hub teknologi atau klaster inovasi seperti halnya yang dibuat di Amerika Serikat di Silicon Valley. Yang keenam, penting sekali memperkuat integrasi regional dan global. Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai anggota ASEAN dan G20 untuk menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor. Ini termasuk bernegosiasi tentang perjanjian perdagangan yang menguntungkan bagi Indonesia dan bekerja untuk memenuhi standar internasional. Yang ketujuh, membuka akses atau inklusi keuangan untuk semua. Pastikan akses ke layanan keuangan untuk semua, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan atau kurang dilayani. Ini dapat dilakukan dengan mempromosikan perbankan seluler dan lembaga keuangan mikro yang bersifat seluler.
Kemudian yang kedelapan adalah membangun pertanian modern. Pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Memodernisasi sektor ini melalui penggunaan teknologi dan praktek terbaik dapat meningkatkan hasil, mengurangi kerugian pasca panen, dan meningkatkan pendapatan para petani yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Kemudian kesembilan, penting menyemarakkan pariwisata Nusantara. Keindahan alam dan budaya Indonesia adalah daya tarik utama bagi wisatawan. Namun, industri pariwisata dapat diperluas dengan memperbaiki infrastruktur, diversifikasi penawaran pariwisata, dan melakukan pemasaran yang lebih efektif di tingkat internasional. Yang terakhir, yang tidak kalah penting dan merupakan dasar dari semuanya adalah memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak kalah penting, menjaga stabilitas politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup pemberantasan korupsi, penjaminan pelayanan publik yang efisien, dan pemeliharaan sistem hukum yang adil. Kira-kira demikian 10 grand strategi yang bisa saya tawarkan bagi para pemimpin yang ingin menjadi seorang pemimpin yang mampu memanfaatkan peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Romora Talks berikutnya. See you.